Banyak yang berpikir kalau sudah punya banyak aset, mulai dari rumah, tanah, properti, dan bisnis, sepertinya tidak perlu lagi deh beli asuransi. Gitu ya. Terus bilang, nanti kalaupun saya meninggal, ya aset dari bisnis saya inilah yang saya wariskan atau turunkan ke anak-anak. Oke, itu tidak salah. Semuanya itu benar, namanya juga perencanaan. Dan memang benar bahwa apa yang kita miliki saat ini pada akhirnya untuk diwariskan, benar kan? Kita kerja saat ini hasilnya untuk dinikmati hari ini, hari esok, di hari tua nanti dia diwariskan pada ujungnya. Nah, karena di sini bahas waris, boleh ya gue sharing. Perlunya kita tahu akan sifat-sifat harta. Terlebih harta tersebut dalam bentuk fisik. Aset yang Anda miliki saat ini, kontrolnya berada di tangan pemilik aset, yaitu Anda sendiri. Oke? Pada saat kita masih hidup, misal kalau aset itu kita mau uangkan atau jual, syarat-syaratnya itu menurut kata kita. Contoh, mau dijual dengan harga berapa, dikasih ke siapa, itu kan tergantung sama pemilik. Itu kan tergantung kita sama pemiliknya, karena kita yang ngatur. Dan bedanya, jika pemilik aset ini meninggal dunia, bunyinya jadi terbalik tuh. Aset ini gantian yang akan mengontrol pemilik aset yang baru, yaitu ahli waris kita. Misal, jika aset akan dijual atau diuangkan, aset tersebut akan ngomong nih, begini, siapin saya ya biaya pajaknya, BPHTB-nya, biaya balik namanya, biaya notarisnya, biaya agent propertinya, biaya maintenance-nya untuk perawatan misalkan. Jadi aset ini sifatnya jadi tidak liquid karena ada proses-proses yang harus dilalui saat proses peralihan harta. Dan itu pasti memakan waktu yang lama. Apalagi kalau ahli waris tidak punya biaya-biaya untuk membayar biaya-biaya yang timbul itu dari pajak, BPHTB dan lain-lain itu. Akhirnya kalau dijual, aset-aset ini jadi nggak cepat laku. Kalau mau cepat laku dijual, ya dijual murah, nggak jadi untung, rugi deh nantinya. Padahal kita membangun aset sebanyak itu kan untuk anak-anak kita, generasi kita, supaya hidupnya lebih sejahtera, tetap kaya seperti orang tuanya. Bener kan? Belum lagi kalau anaknya lebih dari satu, ada yang nggak akur, bisa jadi sengketa saat aset mau dijual, ada yang setuju, ada yang enggak, soal pembagiannya juga. Nah lo pusing kan? Apa yang lo warisin malah menjadi masalah baru buat keluarga lo. Bukan pada happy, malah pada rebutan waris. Nah, itu perlu dipikirin lo. Dan bedanya, kalau mewariskan dengan sebuah paper aset melalui mekanisme asuransi jiwa, yang kita beli adalah sebuah kepastian bro. Oke, garis bawahi ya, kata kepastian. Syaratnya sudah ditentukan di awal. Syaratnya itu ngikut kata kita di awal kontrak. Di awal kita sudah ditanya, misal mewariskan 20 miliar misalkan. Sudah ditentukan di awal, untuk siapa, berapa persen jumlahnya, dokumennya apa aja, prosesnya gimana. Sudah ada di dalam kontrak semua. Yang lebih hebat lagi, bebas dari biaya-biaya dan bebas pajak. Lu siapin 20 miliar, ya ahli waris tetap terima 20 miliar. Nggak ada namanya biaya waris dan lain-lain. Bener-bener no biaya. Dan juga, misal kalau lu saat ini memang punya banyak aset, bisnis oke, rumah, tanah banyak, total nilainya 20 miliar misalnya. Sedangkan anak lu masih kecil-kecil, belum dewasa. Kalau lu terjadi apa-apa, bisa dipanggil Tuhan. Apakah aset 20 miliar itu bisa langsung sampai ke anak lu? Apakah pasti bisa sampai? Yang jamin bisa sampai apa? Kan belum tentu. Anak atau istri lu bisa lanjutin atau enggak. Bisnis lu besar dan lancar, itu waktu ada lu. Anak istri lu, apakah yakin bisa melestarikannya? Meneruskan bisnisnya? Anak belum dewasa, pasti belum bisa melanjutkannya juga. Even kalau istri lu bisa dan mau melanjutkan bisnis lu pun, hasilnya pasti tidak sama dengan pada saat waktu lu masih ada. Karena istrimu tidak sekitar kamu. Mulai dari koneksinya, relasinya, dan jiwa bisnisnya kan berbeda dengan lo. Skill lo dengan istri lo itu pasti beda. Kalau skill beda, hasil juga pasti beda. Kalau orang merasa nggak butuh asuransi, tapi orang itu pasti butuh akses bro. Butuh akses memastikan hartanya bisa sampai ke ahli waris, yaitu dengan membuat kontrak uang pertanggungan dari asuransi sebagai pendamping harta ya. Akses yang dibutuhkan untuk aset 20 miliar tidak perlu 20 miliar juga, tapi 2 miliar aja cukup. Dan itu bisa dicicil, nilainya langsung optimum meski baru cicilan pertama. Kelebihannya bebas pajak, bebas administrasi, anti sengketa waris, penerima sudah ditentukan di awal, persyaratannya sudah disertakan, diungkapkan di awal kontrak, serta tidak bisa digugat. Nanti gini-gini bro. Nah, maka dari itu perlunya kita
punya kontrak uang pertanggungan dalam bentuk paper aset atau polis asuransi sebagai pendamping harta kita yang bisa memberikan sebuah kepastian nilai untuk ahli waris kita. Minimal lo punya paper aset atau kontrak uang pertanggungan sebesar 10% dari nilai aset fisik yang lo punya, yang bisa cair secara cash dan liquid. Kalau aset lo 100 miliar ya lo harus punya 10 miliar paper asetnya. Nah, gunanya kalau sampai seluruh aset lo nanti dilikuidasi, aset atau bisnis lo dijual karena ahli waris lo tidak bisa melestarikannya, ahli waris lo ada dana 10 miliar cash yang digunakan untuk mengurus biaya-biaya yang timbul saat proses peralihan harta tadi. Contoh biaya-biaya tadi, BPNTB, notaris, pajak, dan lain-lain. Sehingga aset lo itu bisa dipastikan sampai ke anak-anak lo tanpa drama-drama. Nah, kalau ahli waris lo gak ada duit cash buat urus biaya-biaya itu, bisa gak sampai aset lo ke dia. Ditambah lagi harus bayar pajaknya yang tiap tahun. Kalau total aset lo 100 miliar, pajaknya pasti gede kan? Oke. Gue gak nyuruh lo beli asuransi jiwa, tapi memastikan harta atau aset lo bisa sampai ke keluarga lo tanpa bingung dengan biaya-biaya dan drama-dramanya. Jadi, lo beli kontrak uang pertanggungan ini bukan untuk meninggal, tapi untuk akses supaya harta lo tetap bisa diwariskan dengan pasti. Oke? Karena banyak cerita juga orang diwarisin properti atau rumah yang gede oleh orang tuanya, tapi anaknya nggak kuat untuk bayar pajak, sehingga kalau mau dijual itu nggak bisa cepat laku, karena jual aset dengan nilai puluhan miliar juga nggak mudah nemu pembelinya kan, nggak mudah nemu pembelinya kan. Nah, dengan punya kontrak uang pertanggungan, kita punya yang namanya kepastian bro, kepastian harta lo bisa sampai dan anak istri lo bisa terima uang cash dalam waktu yang cepat dari polis asuransi jiwa. Sekarang coba deh lo tanya pasangan lo apa, kalau disuruh milih aset seharga 10 miliar dan uang cash sebesar 10 miliar, dia pilih mana? Pasti pada pilih cash bro, karena gak ribet, tanpa biaya. Cash is the king bro. Nah, itu dipikirkan.